بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Sabar selalu diidentikan dengan sabar menerima kematian, sabar menerima sakit, sabar menerima tsunami, gempa bumi, gunung meletus, sabar menerima wabah COVID-19. Sabar selalu diartikan adalah pasif, tidak berbuat apa-apa. Itulah level sabar yang paling rendah, paling bawah. Menahan 3. Tahan lidah, jangan caci maki, sumpah serapah. Tahan tangan, jangan pukul pipi, jangan tarik rambut, jangan sobek kantong. Tahan hati, jangan sampai ada lintasan yang melawan Allah. Perbuatan menahan yang 3 itu disebut dengan sabar. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding, laisa minna, bukan umat Muhammad SAW. Maka tahan. Tapi kemudian ketika ada beberapa perempuan menangis mengeluarkan air mata, Umar bin Khattab marah. Jangan kamu menangis, kata Nabi SAW. Da'hunna, biarkan mereka ya Umar. Karena ada satu yang tak bisa ditahan. Apa itu? Air mata. Air mata tak bisa ditahan. Maka ketika ada keluarga menangis karena ada keluarga yang meninggal dunia, meleleh air matanya. Nabi tak marah. Kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka. Tapi katanya tak boleh menangis. Yang tak boleh itu niyahah. Niyahah artinya meratap lidah, mengeluarkan kata-kata. Kenapa dia yang meninggal? Kenapa saudara? Oh, muncul. Waktu ketika itu suruh tahan. Tahan lidah. Tahan bisikan-bisikan dalam hati dan pikiran. Tahan tangan. Jangan sampai keluar dari kontrol sebagai manusia. Inilah sabar level paling bawah. Sabar yang berarti pasif, tak berbuat apa-apa. Sabar di atas itu adalah sabar ketika menahan hawa nafsu. Itu adalah level sabar di atas sabar paling bawah tadi. Yaitu ketika orang sabar ada kesempatan untuk berzina, tapi dia bisa menahan dirinya. Segala kesempatan ada. Orangnya ada, uangnya ada, tempatnya ada, waktunya ada. Tapi dia bisa menahan dirinya. Itulah orang yang sabar. Zaman dulu orang ini disebut dengan orang sabar. Sabar untuk tidak minum khamar. Khamarnya ada, uangnya ada, tempatnya ada, kesempatan ada, petugas tak ada. Tapi tidak dia mabuk, tidak dia pakai narkoba. Maka orang yang bisa menahan itu disebut dia dengan sabar. Ini sabar pada level kedua. Sabar pada puncaknya paling tinggi adalah sabar, ini hubungannya dengan jihad tadi. Sabar untuk mengeluarkan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang membagi tanahnya sekian puluh hektar. Orang Pontianak memberi tanah 70 hektar. Nah, ini orang yang sabar. Sabar dia untuk tidak mewariskan itu kepada anak cucunya. Sabar dia untuk tidak menjual tanah itu padahal hitungannya sudah per meter. Sabar dia untuk tidak membeli rumah besar demi untuk membuka tahfiz Quran. Sabar dia untuk memakai duitnya itu tidak untuk beli tas branded demi untuk beras fakir miskin. Orang ini disebut dengan sabar. Inilah sabar yang sesungguhnya, yang bisa menahan keinginan-keinginan. Tak jadi beli jam pakai batu permata, tak jadi membeli sepatu kulit buaya, tak jadi membeli jaket, tak jadi membeli. Padahal ketika dia pergi ke mall atau tawaran-tawaran datang ke grup-grup WhatsApp, tak jadi. Dia tahan duitnya itu, dia tahan hawa nafsunya itu, tidak dia perturutkan demi untuk yang lebih bermanfaat untuk umat. Perbuatan itu disebut dengan sabar. Kalau kau sabar menahan keinginan-keinginanmu itu, maka aku balas kesabaranmu itu. Itulah yang sekarang
Orang hanya memahami ibadah itu, yang penting saya sudah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa Ramadan, selesai. Akhirnya diperturutkanlah hawa nafsu hanya untuk membeli remnya aja sampai 40 juta, hanya untuk membeli itu ini segala macam, habislah. Lalu kemudian dikatakan, Bapak termasuk orang yang sabar ya, sabar untuk tidak keluar rumah ketika COVID. Itu bukan sabar, takut. Jadi kita ini kadang banyak salah pakai, tidak bisa membedakan mana sabar, mana pengecut, mana jihad, mana. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, kita sedang mengembalikan kata-kata itu ke makna aslinya. Karena banyak kata-kata itu tidak lagi dipahami menurut makna aslinya. Kamu janganlah fitnah saya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu tidak makna aslinya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ adalah menyiksa orang, memotong kaki orang, memotong telinga orang, melukai pipi orang, menempeleng orang. Itu lebih kejam daripada membunuh orang. Betul, kalau bunuh sekali tembak mati. Tapi kalau kita sakiti kulitnya, itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Tapi fitnah yang dipahami orang sekarang adalah tuduhan tanpa bukti. Tidak tepat. Begitu juga dengan kata sabar tadi. Sabarlah kita, mari bersabar. Bapak Ibu, kita sabar dulu pakai masker ini ya. Duh, betul. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah sabar menahan diri ketika ada kesempatan untuk buat maksiat. Saya salut dengan Bapak ini Pak Ustaz. Dia bisa korupsi, ada kesempatan, ada peluang, bisa dibantu orang, tapi dia tidak mau untuk korupsi. Nah, itu orang sabar. Zaman sekarang orang tidak menyebut itu sabar. Ini orang paling bodoh. Kenapa tak diambil aja, salurkan ke Yayasan Ustaz Somad? Kita pula dijadikan yayasan. Hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum kamu melakukan dua, yang pertama adalah jihad dengan harta dan nyawa, yang kedua adalah sabar dalam 3 level. Sabar menerima ujian, sabar menahan diri dari dosa, sabar untuk menahan hawa nafsu, untuk meraih amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita ini adalah orang-orang yang berjihad dan bersabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Setelah habis ayat itu barulah wa ma Muhammadun illa rasul. Imam Al-Biqai adalah imam ahli tafsir yang membuat satu teori konsep tentang hubungan ayat dengan ayat. Sebelum itu Al-Munasabat namanya. Munasabat artinya keserasian, kesesuaian, korelasi antara satu ayat dengan satu ayat. Apa hubungan ayat dengan wa Muhammadun illa rasul? Kalau kamu mau melihat orang yang jihad dan sabar, wa ma Muhammadun, itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad Nabi Muhammad, nyawanya, hartanya dia berikan untuk agama Allah. Sabarnya Nabi Muhammad SAW, kalau mau Nabi Muhammad itu untuk membuat tempat tidur dari emas, bisa. Dengan harta yang dia miliki itu Nabi Muhammad, lalu kita pun datang ke kota Madinah melihat tempat tidur Nabi Muhammad dari emas, dan bangga kita semua. Tapi hari ini apa yang terjadi? Pergi kita ke Madinah, masuk ke museum replika rumah Nabi, yang kita lihat hanyalah anyaman pelepah korma. Datanglah Umar bin Khattab menawarkan kasur. Ya Rasulullah, ini bagaimana kalau kita ganti saja ini kasurmu dari anyaman kurma? Tidur Nabi di anyaman kurma itu berbekas pundaknya. Umar tak sampai hati, kata Umar, bagaimana kalau kami ganti dengan firash, dengan kasur? Kata Nabi SAW, aku tak ada hubungan dengan dunia, dunia pun tak ada hubungan dengan aku, hai Umar.
aku ini hanyalah orang seperti kepanasan, karena matahari lalu bernaung di bawah pohon yang rindang. Panas terik, bernaung sebentar, nanti matahari condong, aku pun berlalu. Begitulah Nabi memahami hidup ini. Padahal Nabi itu kaya raya, duitnya banyak, ontanya banyak, bisnisnya banyak, tapi dia menganggap itu semua sudah diserahkannya sama Allah. Persilah sama macam orang-orang kaya zaman sekarang. Ini Pak Ustadz, rumah ini, mobil ini, motor ini semuanya titipan Allah Pak Ustadz. Tapi dipinjam orang sebentar, risaunya minta ampun. Kata itu titipan Allah. Tak sesuai apa yang dicakapkannya dengan sikap. Kita ini seperti orang bernaung di bawah pohon rindang, sementara matahari redup. Jadi kalau kebetulan sekarang ini jam 12 siang, sedang panas-panasnya, nunggu jam 2 aja. Begitu datang jam 2, langsung perjalanan berlanjut. Kalau mau merasakan bagaimana ucapan hadis Nabi ini, nanti pada saat bisa berangkat umroh, pergilah ke Padang Arafah, bernaung di bawah pohon rindang jam 12, nunggu jam 2, jam 3. Tapi kadang tak selamanya nunggu jam 2, jam 3. Kadang di jam 12 itu pun redup karena tiba-tiba datang awan. Kalau sudah redup, perjalanan pun berlanjut. Begitulah hidup ini. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini macam orang yang musafir. Gharib itu artinya musafir. Orang musafir itu bagaimana? Musafir tidak pernah menetap di satu tempat. Pontianak, habis Pontianak, Singkawang, habis Singkawang, Sambas, habis itu balik lagi Pontianak, habis itu kemudian Ketapang, dari Ketapang balik Pontianak, habis itu ke Jakarta. Maka ini hanyalah tempat singgah semata. Pahamilah bahwa ini tempat singgah. Carilah harta sebanyak-banyaknya di tempat singgah untuk bekal ke tempat berikutnya. Manfaatkanlah nyawa yang dititipkan Allah di badan ini untuk tempat berikutnya, karena di tempat singgah ini hanya sekejap menunggu matahari redup. Mudah-mudahan selamat kita di tempat singgah. Karena di tempat singgah nilai yang banyak orang tak selamat. Merasa nyaman di tempat singgah, musibah terbesar. Merasa nyaman di tempat singgah adalah musibah umat ini yang paling besar. Sekarang kita menyaksikan banyak orang begitu nyaman di tempat singgah. Padahal di tempat singgah itu kan cuma isi bensin, masuk ke toilet, lanjut perjalanan. Kalau ada orang yang nyaman di tempat singgah, supir truk sampai tidur 2 hari 2 malam di tempat pom bensin, ini bermasalah. Karena tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah puncak dari perjalanan ini adalah ketika bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah puncaknya. Kalau sudah itu barulah istirahat. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya Pak Ustadz di hari tua saya ini mau istirahat saya, berarti dia tak paham perjalanan. Istirahat kita bukan di sini. Istirahat kita adalah nanti. Sekarang makanya ulama-ulama itu tak ada besar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi paling tua sekarang ulama, 80-an hampir 90, tak ada istirahat, masih tetap lagi. Bahkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti terus di hari tuanya. Sekarang masih viral lagi video beliau beberapa tahun yang lalu tentang masalah Denmark. Waktu itu apa kata beliau? Apa yang bisa kita lakukan Syekh dengan karikatur Denmark ini? Kata beliau, boykot semua produk-produk Denmark. Itu adalah tikus al-fa'rul qadar, kata beliau. Tikus-tikus najis, jangan sampai ada menggelegar. Padahal beliau da'i dari Suriah, lembut suaranya. Tapi kalau sudah cerita, waktu itu usianya lebih 70 tahun. Bahkan meninggalnya pun saat tausiah. Dan sebagai syahid. Tak ada istirahatnya para ulama. Jadi kalau ada orang dulu sibuk dengan dosa, baru kemudian taubat pagi, sore mau istirahat. Aku mau istirahat sekarang. La ilaha illallah. Gara-gara apa itu? Gara-gara salah memahami tempat singgah. Tak ada istirahat. Jadi kalau ada orang nanya saya, kapan Ustaz istirahatnya? Tak saya jawab. Kita viralkan aja ceramah subuh. Supaya tak ditanya-tanyanya lagi kapan istirahat. Istirahat kita adalah
ketika kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itulah istirahat. Ihdinas siratal mustaqim, kasihlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sahabat yang paling baik. Sahabat yang sekarang semuanya akan menjadi musuh. Sahabat karena sama-sama jual tanah, sahabat karena sama-sama mengelola tanah, sahabat karena sama-sama mengelola hutan, sahabat karena sama-sama mengelola ikan, persahabatan karena sama-sama berada menjadi bersaudara. Sayang kawan, sayang saudara, ada berada. Kalau sudah tak ada berada, maka menjadi musuh. Al-akhillau, orang-orang yang berkawan, orang-orang yang bersahabat di dunia ini, nanti kata Nabi, kata Allah Ta'ala, ba'duhum li ba'dun adu, mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Berkawan di dunia, bertetangga di dunia, berkawan, bersahabat, bersama juga dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqana Allah lima yuhibbuhu wa yardah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. Tolong kami ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Engkau sebagai penolong kami ya Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa menyebutmu, mengingatmu. Wa syukrika, supaya kami ini senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat. Jangan sampai kami memandang nikmatmu itu kecil, karena kami bandingkan dengan nikmat yang kau bagi kepada orang lain. Wa husni ibadatik, jadikan supaya ibadah kami senantiasa ibadah yang terbaik. Kalau kami sholat, kami jadikan sholat itu sholat yang terbaik. Kalau kami berzikir, kami jadikan zikir itu zikir terbaik. Kalau kami bersedekah, kami jadikan sedekah itu sedekah terbaik. Kalau kami beramal, jadikan amal itu amal yang terbaik. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma akrimna, muliakan kami bil iman. Jangan kami mulia dengan harta, sehingga dengan harta itu mulia, saat harta tak ada kami tak lagi mulia. Jangan muliakan kami dengan jabatan, karena kalau kami mulia dengan jabatan, saat jabatan itu tak ada kami tak lagi mulia. Tapi muliakan kami dengan iman, karena iman itu yang akan kami bawa nanti menghadap Engkau ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Yuhsyurna yawmal qiyamati ma'al iman, saat kau bangkitkan kami di padang mahsyar, kami juga bersama dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, saat kau masukkan kami di dalam surga, kami pun membawa iman. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua sahabat-sahabat kami yang hadir ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum mawfuratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, anak keturunan kami jadikan mereka orang-orang saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan mereka keturunan yang baik-baik ya Allah. Saat kami mati menghadap-Mu, mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah.
Saat kami mati di dalam liang lahat, mati di dalam tanah, saat itu mereka yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.